merahnya aktifnya. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar kami ucapkan selamat pagi sahabat budaya. Senang sekali pagi hari ini jelang siang saya masih menemani Anda di kebersamaan kita di acara Pak Joka. Nah, kalau kita berbicara tentang Pak Joka sahabat budaya, kita masih berbicara tentang mengenai tempat-tempat wisata. Dan pada kesempatan pagi hari ini ada salah satu tempat yang sangat luar biasa yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu mengenai Balak Baraka. Dan nanti kita akan langsung komunikasi dengan salah seorang narasumber kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh, dan beliau adalah salah satu pendiri atau penggegas di mana berdirinya namanya Balak Baraka ini. Dan baik sobat budaya, langsung saja kita hubungi beliau, dan Anda juga bisa menyaksikan live Facebook kami di Pro 4 RRI Makassar, bisa juga melalui YouTube channel RRI Makassar. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Selamat pagi. senang sekali pagi hari ini kita kembali bertemu ini, Prof. Dan pada kesempatan kali ini saya mau bertanya dulu ini, sebaiknya saya panggil apa ini? Panggil Bapak, Daeng, atau Prof, atau Keraing ini, supaya lebih akrab di udara ini, Prof. Baik. Iya. Terima kasih nih. Iya. Saya itu terima kasih kepada RRI, ini sudah kesekian kalinya ya. Di sana itu RRI hadir itu. Iya. Jadi dikirakan itu secara nasional. Iya. Kemudian yang kedua, liputan tentang rumah-rumah adat. Iya. Itu RRI itu ke sana, itu ke Balak Baraka, dan ini diundang lagi, alhamdulillah, syukur sekali. Iya. Ya, Kami juga berterima kasih ini karena selalu ada waktunya untuk berbagi informasi dengan sahabat budaya melalui Pro 4 RRI Makassar ya. Siap. Iya. Soal saya alhamdulillah Iya. selalu diundang dan saya upayakan hadir. Kecuali akhir-akhir ini agak jarang keluar rumah, jadi agak susah untuk datang di Iya. studio. Tapi kalau diundang Zoom seperti ini. Tapi saya panggil apa nih, Pak atau Keraing? Jadi begitu. Iya. Jadi ya itu hampir lupa. Nama sebetulnya itu nama kan pemberian dari orang tua. Nama saya Aminuddin, dipanggil Aminuddin. Iya. Terutama orang tua saya, bapak saya, ibu saya almarhum. Iya. Kadang-kadang dipanggil Amin. Iya. Yang kedua, sebetulnya gelar itu kalau dipanggil, disapa orang itu, Iya. itu pertama karena pengakuan. Hmm. Jadi di mahasiswa saya, rekan-rekan dosen itu panggil saya Prof. Iya. Karena Prof itu adalah pengakuan negara kepada saya karena prestasi akademik saya. Iya. Itu negara itu. Hmm. Dan saya disapa dengan Prof. Iya. Seperti itu, sama dan rekan dosen. Kemudian pengakuan juga oleh, ini kadang-kadang saya dipanggil juga Karaing ya. Iya. Itu masyarakat sekitar Balak Baraka kan panggil saya Karaing. Iya. Saya tidak tahu, saya tanya-tanya kenapa, tapi barangkali dia pikir bahwa saya berguna untuk masyarakat di sekitar situ. Saya Iya. manusia yang ada gunanya ya, jadi dia panggil saya Karaing. Iya. Yang mulia. Hmm. Kadang-kadang anak saya panggil saya Teta ya. Iya. Dan cucu saya panggil Dato. Dato. Oh iya. Karaing atau Dato Prof. Ya, Berarti kalau kesempatan ini saya panggil Karaing kayaknya lebih pas. Karaing ya. Terskala. Ya. Saya tidak terlalu Ya. Saya lebih kenal beliau ini sebagai Karaing Patoto ya. Nah, kalau kebetulan sekali ini kita punya acara di Pro 4 ini, kita mengangkat beberapa objek-objek wisata di acara Pak Joka, dan tentu ini banyak sekali informasi yang kita kasihkan ke pendengar. Dan pada kesempatan hari ini kami dari Pro 4 ingin menghadirkan salah satu tempat yang mungkin sudah bisa menjadi destinasi wisata ya, Karaing ya. Nah, tentu yaitu mengenai Balak Baraka. Tertarik dengan Balak Baraka ini sejak mungkin beliau sudah mulai memasuki masa pensiun, dia mencoba untuk bagaimana menatah yang namanya kawasan Galesong ini, membangun sebuah tempat yaitu Balak Baraka, bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi nanti akan menjadi salah satu pusat kebudayaan untuk melihat seperti apa Galesong itu sendiri dari segi tradisi dan lain sebagainya. Mungkin bisa sedikit cerita ini, Karaing, kenapa bisa diberi nama Balak Baraka? Apakah nama itu memang sudah ada dulu, tinggal diperbaharui?
Jadi begini, jadi rumah ini, rumah tua, Ya. itu 1936 Mm-mm. didirikan. Ini ketiga kalinya. Ya. Pindah ketiga kalinya ini tahun 2000, kemudian pindah dari Kampung Manari namanya itu tahun 1956 waktu kacau DITI dulu. Kemudian kami bangun kembali di tahun 2016. Jadi sebetulnya itu nama Balak Barakaka uh, ini untuk menghilangkan nanti ada polemik. Jadi rumah itu Ya. tidak rumah itu tidak membawa berkah, ya. Ya, ya. Tetapi berkah Allah datang itu diharapkan karena keberadaan rumah ini. Ya. Jadi bapak saya itu guru Ya. SD, kepala sekolah rakyat dulu, Ya. kemudian ibu saya guru mengaji. Kan ke habitatnya itu. Jadi rumah ini tempat pusat pendidikan karena bapak saya guru, Ya. keluarga-keluarga saya itu datang tinggal di rumah ini menyambung sekolah ya, karena dulu cuma di situ yang ada SMP SMA. Jadi orang-orang dari kampung itu ke tempat saya itu untuk menyambung sekolah. Ya. Kemudian ibu saya itu guru mengaji di kolom rumah itu. Nah, itu sekarang berkembang, tampaknya itu berkembang karena ternyata karena bapak saya itu orang pendidik, bapak dan ibu saya itu pendidik, maka saya jadikan Balak Barakaka itu sebagai pusat pendidikan. Pusat pendidikannya. Tadi Ya. saya tertarik itu waktu pembukaan tadi, betul itu yang Ananda bilang, Ya. bahwa ini seperti kita tidak peduli. Padahal aksara itu ada salah satu pertanda bahwa bangsa itu punya peradaban yang tinggi. Ya. Suatu bangsa punya peradaban yang tinggi kalau punya aksara. Bugis Makassar punya aksara. Ya. Bugis Makassar punya bahasa. Itu berarti bahwa orang Bugis, orang Makassar itu adalah bangsa yang berperadaban tinggi. Ya. Di Balak Barakaka itu akan ditemukan aksara-aksara, tulisan-tulisan, pesan-pesan yang leluhur yang sangat syarat makna. Jadi itu kita pelihara, saya pelihara itu dan memulai dari situ, dan alhamdulillah saya ukir itu. Ini salah satu di latar belakang itu ada huruf lontar itu ya. Ya, lihat background langsung sendiri nih, langsung dari Balak Barakaka ini Kareng ya. Ya. Ada beberapa karya-karyanya Kareng di sini ditulis dalam bentuk tulisan lontar, dan itu adalah pesan-pesan leluhur Kareng ya. Iya, pesan-pesan leluhur di atas rumah Balak Barakaka ini saya pasang itu. Dan Ananda Ruslan bisa sekarang informasi dan para pendengar bahwa rupanya sejak tahun 2016 itu, setelah kami kembangkan itu ditahu oleh banyak orang. Bukan hanya orang lokal, tapi ada turis dari Belanda, dari Amerika, dari Jepang, dari Australia, ilmuwan dari Australia, ada dari Malaysia, bahkan duta wisata 12 negara itu datang berkunjung melihat itu apa itu. Penasaran ya. Orang dari luar saja penasaran, apalagi kita ini Bro Kareng ya. Nah, kalau melihat sebenarnya awal mula niat daripada Kareng sendiri membangun balak bagi masyarakat di seluruh Indonesia dan bahkan sampai mancanegara, atau memang dulu awalnya memang hanya sebatas untuk membangun peradaban yang ada di Galesong sendiri itu dengan mengembalikan nilai-nilai yang ada di Galesong itu sendiri kan? Ya, jadi sebetulnya begini nak. Jadi saya tuh tujuan semula itu menyelamatkan rumah ini, menyelamatkan rumah orang tua saya ini. Saya selamatkan supaya jangan, karena ada foto-fotonya di sana sebelumnya. Ini 90% ini masih utuh ini. Jadi masih saya utuh. Tidak banyak ubah ini kondisinya seperti ini. Kemudian sejak itu saya pelihara baik-baik, karena bagaimanapun juga orang tua kita itu susah payah untuk bisa mendirikan rumah seperti ini. Jadi saya bilang ini boleh disia-siakan ini. Ternyata kemudian saya teruskan itu yang saya katakan tadi, kebiasaan orang tua mengajar mengaji, mendidik anak-anak.
kemudian bersama dengan istri dan anak-anak saya membangun itu kembali. Ya. Kemudian alhamdulillah kegiatan yang biasa saya lakukan di center namanya di Makassar ini untuk membina anak-anak kurang mampu, anak-anak yang sedikit nakal ya. Kemudian saya pikir, ini kampung saya di Galesong ini, saya harus bina ini. Saya harus potong generasi ini yang dulunya suka minum-minum, suka nakal-nakal macam-macam. Masa di kampung sendiri saya. Jadi kegiatan-kegiatan itu saya tambah kegiatan yang dari Makassar, kemudian saya perluas sampai di Galesong. Kalau kita lihat sekarang ini karena luar biasa tampilannya lagi, ini juga melibatkan masyarakat di dalamnya. Bagaimana masyarakat nanti diberdayakan membawa satu hal yang perubahan bagi masyarakat di sekitar ini Balak Baraka ini. Kalau kita lihat ini nanti ke depannya ini lebih mengarah ke mana nih, karena nampaknya ini mulai meluas karena di depan Balak Baraka itu ada sungai. Ya, sungainya yang cantik ini sudah bersih. Itu tempat buang air besar, ada WC terapung ya, ada puluh itu. Saya datang, saya pikir, saya sepakat dengan anak-anak, kemudian ajak masyarakat di situ. Tidak boleh ini, nanti kelihatan jelek sekali ini sungai ini. Saya bilang air itu saudara kembarnya manusia. Jadi saya tidak boleh. Dan saya bilang sama kepala desa, tolong carikan solusi ini. Jadi kepala desa itu bikin WC permanen dan dibongkar itu sungai-sungai itu, itu. Kemudian saya ajak tentara, polisi, masyarakat sekitar, kita kerja bakti. Alhamdulillah sekarang itu mulai didatangi banyak orang karena alhamdulillah sudah mulai bersih. Sudah mulai bersih ya. Jadi awalnya nanti. Nah sejauh ini di sana di Balak Baraka sendiri sampai nanti ini bisa menjadi salah satu geliat untuk bagaimana membangkitkan pariwisata khususnya di daerah Galesong ini. Jadi begini, jadi di samping sungai itu kita bersihkan, saya harapkan. Jadi di bawah sungai itu ini ternyata setelah ada gerakan-gerakan yang kami lakukan itu mulai banyak yang tertarik. Manajer PLN itu, PLN Peduli namanya, itu datang. Dia bilang, kami mau berpartisipasi nih. Oh, alhamdulillah. Jadi, saya bilang, apa bentuk partisipasinya? Dia bilang, saya mau rehabilitasi itu taman baca. Sehingga anak sekitar itu nyaman ya. Alhamdulillah. Jadi dia rehabilitasi itu, dia bikinkan lemari, bikinkan apa, kemudian dia tata itu di sekitar situ, sehingga betul-betul nyaman itu untuk nyaman ya untuk didatangi. Kemudian sungai itu dibikin kerambah. Jadi dibikin kerambah dan diturunkan itu bibit-bibit ikan. Tapi ternyata bibit ikan ini mati. Hikmahnya ialah bahwa ternyata sungai ini tercemar. Dan itu tentu jalan pikiran kami bagaimana caranya supaya tidak tercemar. Dan insya Allah hari Ahad yang akan datang ini tanggal 21 ini ada konsultan dari Jakarta itu dia datang, perlu ini diperbaiki ini pencemaran ini karena bagaimana juga dilarang untuk pembuangan sampah, tetapi masyarakat membuang sampah karena tidak ada alternatif. Jadi konsultan dari Jakarta ini dia katakan bahwa kok sampah ini kita berdayakan, kita bagaimana mengolah sampah ini secara baik, dan insya Allah sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah daun-daunan itu dia akan kelola, ini konsultan ini akan kelola menjadi kompos. Kemudian sampah plastik itu dibersihkan kemudian dijual, sebagian itu dijadikan kerajinan. Ini dari pihak PLN juga sudah membuat pelatihan untuk kerajinan dari plastik itu, dan alhamdulillah produknya mulai ada itu dan mulai dijual. Dan masyarakat sekitar berdaya karena mereka bikin, mereka jual. Jadi memang Masya Allah ya, sesuai dengan namanya nih keren ya, Balak Baraka, artinya membawa banyak berkah juga bagi masyarakat di sekitar ini, bukan hanya
di lingkup masyarakat di Galesong, tetapi ini juga dari beberapa daerah lain. Ya. Alhamdulillah. Artinya berkah Allah itu turun melalui kami yang ada di situ. Iya. Kami juga bikin masjid di sana. Oh iya iya. Saya pensiunan. Jadi tapi saya bilang sama Bupati waktu datang peletakan baru pertama itu, saya bilang waktu saya belum pensiun saya banyak gaji ya, banyak honor mana-mana. Saya sekarang sudah pensiun, tapi saya baru merasa kaya sekarang karena justru pensiun ini begitu kita letakkan batu pertama masjid itu berdatangan itu sumbangan, ada bendera luar biasa, macam-macam. Berarti saya jadi kaya karena dulu saya tidak bisa bangun masjid, sekarang bisa. Alhamdulillah bisa. Iya. Nah, karena kedepannya nanti ini Bala Baraka ini konsepnya seperti apa? Apakah nanti masyarakat umum juga bisa berkunjung ke sana atau bagaimana? Apakah nanti menjadi salah satu? Kita buka ini. Ya. Jadi kita buka seluas-luasnya. Jadi pertama itu pusat, insya Allah kita akan menjadikan pusat budaya ya. Ya, pusat dengan budaya. Melestarikan itu aksara-aksara pesan-pesan leluhur, karena memang alhamdulillah itu saya dapat cipta itu untuk mengukir itu aksara. Kemudian pusat kebudayaan, pusat pendidikan. Insya Allah, karena kami sudah bikin ada taman baca, dan insya Allah taman baca kedepannya itu bukan hanya anak-anak. Selama ini hanya anak dan remaja saja datang membaca, tetapi kedepannya itu insya Allah akan menjadi orang tua juga datang belajar di situ. Bagaimana menjadi petani lombok yang baik, bagaimana apa yang baik dengan menyiapkan bacaan-bacaan. Kemudian destinasi wisata seperti Ananda bilang tadi, ini insya Allah kalau sungai ini sudah bagus, sudah ada keramba di bawah, kemudian insya Allah di sampingnya itu kami akan buat tambak-tambak percobaan untuk menurunkan ikan, kemudian pusat pengolahan sampah juga, ya. Jadi bagaimana menggunakan sampah secara baik itu sehingga cita-cita kami itu, cita-cita saya dengan tim dari Jakarta itu, Galesong dan Kabupaten Takalar ini bersih, padahal tempat pembuangan sampah kosong. Ini bagaimana jalannya ini? Tidak ada sampah, pembuangan sampah tidak. Jadi sampah itu jangan dibawa ke tempat pembuangan sampah, tetapi diolah sehingga bisa bermanfaat dan tempat pembuangan sampah tidak akan melimpah. Seperti itu. Jadi ini mimpi yang akhirnya menjadi nyata sekarang ya. Jadi saya beberapa waktu yang lalu mengikuti statusnya keren di Facebook, itu ada satu impian bahwa nanti ini sungai-sungai yang ada di Bala Baraka ini akan menjadi salah satu sungai yang memang menyimpan banyak keunikan tersendiri. Bahkan anak-anak sudah nyaman bermain di sana, masyarakat juga merasakan manfaat daripada sungai ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah bersih sekali ya Karengnya. Alhamdulillah sudah bersih. Artinya yang lalu ini cucu saya itu sudah mulai uji coba. Cucu saya itu rata-rata mereka alergi, tetapi mereka saya buatkan perahu-perahu dan mereka bikin perahu di sungai itu. Impian saya itu sungai itu akan sama dengan beberapa waktu yang lalu bersama ibu saya ke luar negeri ya. Saya lihat itu di Belanda, di Jerman, di Italia itu sungai itu cantik sekali ya. Impian saya itu ada kembang-kembang, ada tanaman, ada pokoknya rapi kelihatan sehingga orang senang berkunjung ke situ. Jadi tempat destinasi wisata. Tempat destinasi wisata ya. Nah, tentu kalau kita melihat juga dengan adanya Bala Baraka ini, juga pihak pemerintah juga mulai banyak memberikan perhatian ya, bahwa betul-betul ini ada salah satu tempat yang bisa menjadikan perekonomian masyarakat di sekitar ini bisa bangkit. Mungkin bisa diberikan contoh-contohnya nih Kareng, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung berdirinya pemerintah begini. Lalu ini saya katakan masyarakat berkumpul dan ternyata pemerintah terpanggil.
Pemerintah itu turunkan dinas kebersihan, dinas lingkungan, apa semua dengan armada truk. Itu tidak terbayangkan ya, bahwa ternyata sampah yang ada di sungai itu bertruk-truk itu. Mungkin ada puluhan truk itu, selama ini saya pikir tidak begitu banyak, ternyata banyak. Jadi itu sumbangan dari pemerintah, data. Kemudian ada banyak yang dilakukan. Insya Allah ini tanggal 21 ini hari Ahad yang akan datang. Itu konsultan, itu yang saya katakan tadi, konsultan sampah dari Jakarta itu datang. Saya sounding itu kepada di WA grup saya, kebetulan ada Pak Bupati anggota di situ, Pak Camat anggota, kepala desa anggota, ada beberapa kepala dinas anggota. Kemudian respons dari Pak Bupati itu langsung dia perintahkan camat, bantu itu, bantu konsumsinya, bantu apanya, kursinya, apa semua, sehingga ini kan tamu membawa berkah ini, luar biasa ini. Seorang konsultan yang sangat terkenal datang begitu saja dan mau membantu daerah kita. Jadi bupati, camat, kepala desa, masyarakat itu kompak. Alhamdulillah, itu rahmat yang luar biasa, karena mengeroyok itu persoalan yang kita hadapi tentang sampah. Syukuri itu. Baik, Kareng, nanti kita akan sambung lagi. Kita kasih dulu satu persembahan lagu ya, Kareng ya. Sebentar kami kembali berbincang-bincang lagi seperti apa Bala Baraka ini, supaya masyarakat juga tahu bahwa ternyata di Galesong itu ada salah satu tempat yang memang pantas untuk Anda kunjungi dan memang menjadi bagian daripada pelestarian budaya yang ada di Galesong. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Detik-detik terakhir dorang dua baku sayang, sadikile torang dua mau baku pisah. Cuma kita seingat, jangan sampai ngana balai. Tunggu kita mau pulang, mau datang ambil. Seingat, jangan sampai ngana balai. Tunggu kita mau pulang, mau datang ambil. Oh, lupa
Budaya gotong royong. Tak dapat dipungkiri bahwa ciri masyarakat perkotaan cenderung individualis. Hampir segala sesuatunya dikerjakan sendiri-sendiri dan serba materi yang harus dikeluarkan. Sehingga biaya hidup pun semakin tinggi. Tak sadarkah kita bahwa kita punya budaya gotong royong sejak dahulu dalam masyarakat kita? Sehingga apapun yang dikerjakan akan terasa ringan karena dilandasi rasa saling membantu. Gotong royong dapat memberi manfaat, segala beban berat menjadi ringan. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Baik Sobat Budaya, masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Siaran kami juga Anda bisa saksikan langsung di Facebook Pro 4 RRI Makassar dan juga live YouTube ya di RRI Makassar. Baik, Kereng masih bersama kami di acara Pak Joka. Kita lanjut lagi ya. Nah ini terkait di masa pandemik saat ini memang banyak orang yang mungkin istilahnya terbatas lah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau di Baraka sendiri ini, Kareng, apa yang dilakukan oleh masyarakat di sana untuk membangkitkan perekonomian? Mungkin ada semacam kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk membangun kembali perekonomian di masa pandemik ini. Silakan, Kareng. Ya, baik. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa PLN Peduli itu membantu kami di sana. Yeah. Jadi mereka itu memanggil guru-guru yang sangat terampil dan membuat kerajinan bambu. Wow, kerajinan bambu. Banyak bambu itu. Mereka didik itu untuk membuat besek. Oh, besek itu bahasa Makassar tepa. Saya tidak tahu bahasa tempat biasa itu kalau orang-orang dulu itu pergi ke sawah itu pakai itu ya, nasi itu dimasukkan. Dan itu sangat ramah lingkungan ya. Jadi di sana memang penghasil bambu. Kemudian besek itu bisa dipakai beberapa kali ya. Tapi kalau sudah hancur itu hancur dengan tanah ya, tidak sama dengan plastik itu. Nah, itu mereka latih itu membuat besek, membuat lampu kerajinan anyaman untuk lampu. Kemudian mereka juga dilatih untuk bikin masker. Masker ini kan dibutuhkan sekali sekarang. Masker dari masker ya dari kain juga karena ya. Iya, dari kain, terutama pengaitnya itu. Pengaitnya ya. Jadi itu kan suka supaya lebih kelihatan, lebih bagus kelihatan. Itu manik-manik itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau dipakai itu akan cantik kelihatan. Jadi berfungsi sebagai masker juga, tetapi juga sebagai hiasan ya oleh ibu-ibu. Jadi dalam kunjungan yang lalu itu ada kunjungan Dharma Wanita dari Kabupaten Wajo dibawa oleh istrinya Bupati Wajo, Haji Amran. Saya bilang tolong beli oleh-oleh ini kerajinan masyarakat kami ini. Jadi beliau beli dan itu alhamdulillah masyarakat di sana itu dapat penghasilan. Jadi mereka itu di dalam besek itu dimasukkan ada nasi, ada abon. Abon itu hasil kerajinan mereka di sana. Kemudian ada macam-macam makanan. Kemudian saya bilang tolong ibu-ibu, bapak-bapak kalau pulang beli itu hasil kerajinan kami punya jamaah itu supaya mereka dapat penghasilan dari situ. Itu upaya-upaya yang kami lakukan. Mempromosikan. Kemudian selama pandemi juga ini saya minta sama masyarakat sana tolong apa-apa anak-anak saya juga saya kasih tahu bilang
tolong ciptakan suatu apakah membabat semak-semak atau menggali apa semua sehingga masyarakat itu bisa ada pendapatan ya. Yeah. Jadi alhamdulillah itu mereka bekerja itu ada saja ya, bersama dengan anak-anak ada saja yang mereka lakukan. Anak saya yang satu ini kebetulan mau masuk rumah, saya bilang tolong itu anggota-anggota masyarakat yang ada di sana yang kebetulan nganggur, biarlah mereka yang kerja rumahmu itu bikin chat apa semua. Jadi itu yang kami lakukan selama pandemi ini, karena kalau tidak kita tidak boleh juga memberikan bahwa uang yang diberikan, walaupun sebetulnya melalui kami itu dititipkan sembako dan sebagainya, dan kami dipercayakan untuk membagi. Tetapi saya bilang itu ya lebih mulia rasanya kalau mereka dibuatkan satu pekerjaan, mereka bisa bekerja dan dari hasil kerja itu mereka dapat. Ya, halo. Ya, baik, sahabat budaya, kami masih terus mencoba untuk berkomunikasi dengan Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh di line meeting kami. Ini masih lewat Zoom. Nampaknya ada sedikit gangguan teknis ya, jaringan kami kurang bersahabat ya. Baik, kami coba masih menghubungi beliau di line Zoom. Ya, beliau masih tersambung dengan kami. Kami akan masih melanjutkan perbincangan kita mengenai balak baraka yang ada di Galesong ini. Kita kembali dulu nikmati persembahan berikut ini. Japa Timboran na ujung pandang Nia sedre kampung Nikana kampung Galesong. Sarwa ni puji Pamarentah
senang pamarentah na aman senang nan salewangan. Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Tentunya masih bersama di acara Pak Joka. Mohon maaf ini tadi lain Zoom kami terputus dengan narasumber kami tersambung kembali di line telepon. Ya, kita lanjut ya Kareng. Halo. Ya, kita coba kembali di line telepon di kesempatan pagi hari ini ya. Kami masih bersama di acara Pak Joka. Ya, selamat pagi Karain Toto. Halo. Ya. Baik sahabat budaya, kami Aminuddin Saleh di line ujung telepon ya. Halo, selamat pagi Kareng. Selamat pagi. Iya, mohon maaf ini Kareng karena by Zoom agak terputus ini jaringan. Kita lanjut perbincangan kita, masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Ini berkaitan dengan Baraka. Nah, kalau kita dengarkan tadi lagu yang dilantungkan oleh Suang Akip ini tentang Galesong, begitu banyaknya kemudian beberapa ada juga baca kuruk Nagaleso dan beberapa keunikan-keunikan lainnya. Nah, kalau di Bala Baraka ini sendiri Kareng, nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh pengelola sendiri untuk membangkitkan kembali tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Galesong ini? Silahkan. Iya, jadi begini, saya itu pelajama di mana-mana tentang ada satu kearifan leluhur kita yang kita simbolisasi itu melalui apakah sulapa. Ya, apa sulapa? Pemimpinan apakah sulapa. Itu kuburannya Kareng Galesong yang ada di Ngantang itu di Malang itu. Ya. Kuburan aslinya itu berbentuk 4 persegi sama sisi. Jadi tidak dengan kuburan biasa itu panjang. Ini persis 4 segi. Ya. Kemudian anak saya itu bertanya kenapa? Saya bilang karena ini beliau ini almarhum ini adalah pemimpin segi Jadi nilai-nilai yang dimiliki yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah keberanian, kejujuran, kecerdasan, keleluasaan, kekayaan. Kekayaan. Kita harus kaya ya. Tidak boleh merasa miskin karena itu banyak koruptor itu dia sudah banyak uangnya, sudah banyak mobilnya, sudah banyak rumahnya, banyak semua, tapi tidak punya rasa kaya. Dia merasa miskin, jadi sehingga dia suka ambil orang miskin pun juga hebat itu dia ambil itu harus punya itu. Nilai itu mulai memudar itu. Saya terus terang saja saya katakan bahwa nilai-nilai itu mulai memudar di kampung saya itu di tempat yang tempatnya Bala Baraka itu, sehingga kita buat masjid itu kita kasih nama Al-Amin, terpercaya, kejujuran. Saya masih dapat itu banyak anggota di sana itu yang suka berpura-pura, bahasa kasarnya itu suka berbohong. Itu kan sifat yang tidak benar. Jadi saya kasih nama itu Masjid Al-Amin, terpercaya, jujur. Terpercaya dan jujur ya. Kita harus jujur. Kita mendidik kita dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kecerdasan. Kecerdasan itu
membuat mereka supaya datang belajar, bukan hanya pikirannya tapi hatinya juga harus cerdas. Jadi itu semua yang kami lakukan di Balak Baraka itu, keberanian. Itu Galesong itu kali-kalinya dia lawan itu, dia katakan kepada Sultan Hasanuddin sebagainya, saya tidak setuju dengan perjanjian Bongaya dan saya harus meneruskan perjuangan ke Pulau Jawa, dan itu keberanian yang luar biasa. Dan orang bertanya bagaimana bisa membiayai ribuan pasukan itu. Padahal dulu bagaimana? Karena mereka punya sifat kaya. Jadi mereka pergi ke Jawa itu berapa puluh perahu itu, dan orang sumbang itu karena terpercaya. Karena jujur dia tidak mungkin selewengkan itu memberi. Jadi ada yang bawa beras, ada yang bawa macam-macam dia bawa untuk bekal pergi ke Jawa berjuang itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua saya katakan begini nak ya. Banyak yang menarik di Galesong. Saya katakan, makanya saya mulai berpikiran, saya bilang sama anak-anak, mari kita jadikan Galesong itu tempat destinasi wisata. Seperti yang Ananda sebut tadi, Bungum Barania. Itu Bungum Barania, itu ini kalau orang dulu itu dia sudah poles itu secara baik, dan dengan bumbu-bumbu cerita, karena memang faktanya sebelum berangkat perang itu Karanggalesong dengan laskarnya itu dia mandi di situ, dia minum di situ, dengan kepercayaan kalau sudah minum airnya, sudah mandi, sudah digos di badan itu, maka urat-urat takut itu hilang. Yang muncul itu keberanian. Itu sebagai mitos itu. Dan ini aneh, ini sumur itu berada di bibir pantai, tetapi airnya itu tawar. Tidak asin. Padahal harusnya asin ya, karena bercampur dengan air laut. Air laut, dia di bibir pantai. Bibir pantai luar biasa. Bagaimana bisa airnya tawar ya, tidak terkontaminasi dengan asin itu. Ini semua kalau dikemas secara baik, dan saya punya ide itu, kami punya ide itu, memberdayakan itu anak-anak kampung itu. Kalau ada orang luar datang, mereka mampu untuk berbicara tentang Barania, tentang di sana ada kuburan tujuan namanya. Itu luar biasa itu orang-orang luar negeri itu tulis itu bahwa sesuatu yang sangat unik itu. Nah, itu mestinya jadi destinasi wisata semua. Jadi itu banyak impian ini. Nah, kedepannya ini kira-kira apa lagi yang menjadi impian karena untuk Balak Baraka ke depan ini? Jadi kami sudah rencang. Jadi mulai ini Ahad itu konsultan dari Jawa itu datang. Sampah-sampah itu. Sampah. Jadi coba perhatikan sepanjang jalan itu dari Makassar sampai Galesong itu, di pinggir jalan itu kan penuh dengan semak-semak, itu kotor kelihatan. Padahal itu barang berharga itu uang gitu, itu kalau diambil, dibabat, dijadikan kompos. Bukan itu saja, itu petani dekat Balak Baraka, saya itu teman sekolah saya dulu, saya panggil, bilang tahu apakan itu rami tanah. Dia bilang saya bakar kareng. Dia bilang kau bakar uang. Dia bilang bukan uang, rami yang saya bakar. Dia bilang uang itu. Nah, itu rami, bayangkan kalau dikumpulkan itu, tak usah jauh-jauh di sekitar Balak Baraka saja itu, kita ambil sampah. Jadi kita caca itu, kita fermentasi itu, kita jadikan kompos itu nilai tambah yang sangat besar. Itu di Belanda itu kalau musim dingin itu tidak ada tanaman itu sapi mau makan apa, padahal dia penghasil susu yang terbesar Belanda dan Belgia. Karena rami dia kumpulkan itu, dia fermentasi, itu yang jadi makanannya ternak. Makanya saya bilang ini kita bakar uang. Kalau kita cuma hanya memandang sepintas itu adalah sampah, tapi ternyata bisa menjadi nilai ekonomi. Nilai ekonomi tinggi itu. Jadi memang ini keren ya, membangun Balak Baraka ini bukan hanya membangun
harus juga bagaimana itu membangun sebuah mindset, mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih berinovasi lagi. Betul, nah. Jadi seperti ini, saya contoh. Saya contoh itu di sungai itu dulu kan orang buang sampah di situ, semua sampah dibuang di situ. Kemudian di seberangnya sungai itu kami bikinkan itu rumah-rumah baca, rumah-rumah yang cantik, cat warna-warni itu. Dan setiap pagi sore itu coba masyarakat di sekitar situ mulai segan untuk membuang sampah di situ, karena dia pikir itu dipakai oleh anak-anaknya untuk bermain. Masa mau dikotori? Jadi secara tidak langsung itu mendidik mereka jangan dikotori itu sampah ke sungai, karena itu tempat bermainnya anak-anak. Luar biasa. Jadi turun anak-anak itu turun mandi. Terus orang tuanya datang, jangan mandi di situ, itu airnya kotor. Saya pikir ini tidak. Airnya kotor berarti jangan dikotori lagi supaya anak-anak kita bisa mandi lagi. Luar biasa. Iya. Jadi memang kadang kali ketika kita ingin mengubah satu keadaan ini memang agak berat ya. Artinya kita harus memberikan memang banyak lebih berbuat daripada biasanya kan orang banyak hanya sebatas mengucapkan saja saya ingin begini. Tapi kalau kita kasih contoh tentunya akan lebih cepat ya mengubah mindset masyarakat itu sendiri ya. Iya, betul itu. Terakhir mungkin sebelum kita berpisah ada yang ingin disampaikan Karen sebagai closing statement pada kebersamaan kita di acara Pak Joka pada kesempatan kali ini. Silakan. Iya, jadi yang terpenting itu mari kita berbuat dengan segala kapasitas kita. Kita berbuat, ini teori kita sudah terlalu banyak, nah kita berbuat. Memberikan contoh nyata kepada masyarakat, terutama untuk lingkungan. Jadi sebetulnya banyak yang kita bisa lakukan. Saya baru belajar tadi. Itu buah-buahan, kulit-kulit buah, itu selama ini kita buang, itu mestinya kita jadikan enzim, kita fermentasi, kita turunkan di air yang tercemar, dan airnya itu akan menjadi harum, menjadi bersih, dan ikan-ikan akan menjadi hidup. Kalau kita kompak melakukan secara bersama-sama ini, insya Allah bumi ini akan menjadi lebih baik. Tidak ada mereka akan ramah, bumi akan ramah kepada kita. Sekarang ini seperti bumi mulai marah-marah itu karena perlakuan kita. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ini atas kebersamaan tadi kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi juga bagian informasi kepada pendengar bahwa mudah-mudahan di tempat lain menjadi salah satu motivasi bagaimana membuat lebih baik lagi untuk alam kita ini. Mudah-mudahan juga muncul tempat-tempat yang lebih barakah lagi seperti halnya di Galesong ini bisa membawa keberkahan bagi masyarakat. Terima kasih Kareng atas waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Budaya, demikian kebersamaan kita di acara Pak Joka kesempatan kali ini mengangkat salah satu kearifan lokal yang ada di daerah Galesong, yaitu Bala Baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.